Perkenalkan, nama saya Nirmala Sari, mahasiswi program studi S1 Kebidanan Khusus, kelas A Universitas Kader Bangsa Palembang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan dan melakukan role play tentang peran bidan sebagai edukator untuk memenuhi tugas mata kuliah Profesionalisme Kebidanan dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Helmi Anggreni, Magister Kebidanan. Selamat menyaksikan. Peran bidan sebagai edukator atau peran pendidik. Sebagai edukator, bidan memiliki dua tugas utama, yaitu sebagai pendidik dan penyuluh. Dalam tugas mendidik, bidan memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan pada klien, dan dalam tugas sebagai penyuluh, bidan memberikan pelatihan dan membimbing kader. Berikut saya akan melakukan role play tentang tugas bidan sebagai edukator dalam memberikan penyuluhan kesehatan pada klien atau pasien dengan anemia. Berikut narasinya. Seorang remaja bernama Naura berusia 21 tahun datang ke puskesmas X dengan keluhan merasa lemas, lesu, kadang-kadang disertai pusing, serta sering mengantuk dan merasa mudah kelelahan. Naura adalah mahasiswi tingkat akhir yang sering begadang dan makan makanan yang cepat saji. Naura mengaku tidak pernah mengkonsumsi tablet tambah darah selama menstruasi. Lalu bidan Nirmala melakukan pemeriksaan dan memberikan penyuluhan terkait keadaan pasien Naura yang ternyata mengalami anemia ringan. Mbak Naura, ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya mau tanya, kenapa ya saya sering merasa lemas, pusing, dan juga kelelahan? Akhir-akhir ini Mbak Naura merasa lemas, pusing, dan sering merasa kelelahan. Ya, Kalau boleh tahu, gimana pola makan dari Mbak Naura? Ini Bu, saya kan anak kosan, jadi kalau makan itu sering beli saji, nasi bungkus, kadang juga makan mie instan. Jadi biasanya makannya makan mie, makan nasi bungkus, seperti itu. Pokoknya siap saji ya. Untuk pola tidurnya gimana? Untuk pola istirahatnya? Karena saya mahasiswa tingkat akhir ya, jadi sering begadang, kadang tidur malam, tidak teratur pola tidurnya. Gitu. Ya. Selain itu ada keluhan lain? Tidak ada. Tidak ada. Kalau Mbak Naura sering berolahraga nggak? Kadang-kadang ya, tapi jarang ya Mbak ya. Iya. Ya, baiklah. Baiklah, untuk biar kita tahu penyebab dari keluhan Mbak Naura ini, kita mulai pemeriksaan dulu Mbak, pemeriksaan. Bidan Nirmala mengajak pasien Naura untuk melakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan tanda vital, serta pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan hemoglobin, didapatkan hasil diagnosa Naura mengalami anemia ringan. Lalu Bidan Nirmala menjelaskan hasil pemeriksaan dan memberikan penyuluhan kepada pasien Naura. Baiklah Mbak Naura, tadi kan kita sudah melakukan pemeriksaan ya. Nah, dari hasil pemeriksaan tersebut didapatkan tekanan darah Mbak Naura ini rendah, di mana tekanan darahnya 100/70 nanometer ayaksa. Nah, lalu untuk pemeriksaan matanya tadi kita temukan penitipan Mbak Naura itu pucat, yang dimana seharusnya itu berwarna merah muda ya. Nah, karena pemeriksaan fisiknya seperti itu, maka dari itu kita lakukan pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan darah yang tadinya diperiksa HB ya, hemoglobin dalam darah. Tadi kan Mbak Naura diperiksa darahnya ya. Nah, didapatkan ternyata Mbak Naura ini mengalami anemia ringan. Seperti itu. Kalau boleh saya tahu, Ibu, Ya, anemia itu
fungsi dari saluran darah ini adalah menyuplai oksigen yang ada di dalam darah kita. Nah, maka dari itu ketika oksigennya itu berkurang, maka kita mengalami keluhan yang seperti yang Mbak Naura keluhkan tadi, yaitu lesu, lemah, ya, pusing, ya, kadang berkunang-kunang dan sering merasa kelelahan. Nah, untuk anemia ini sendiri ada kategori di mana ada anemia ringan, berat, sedang, dan berat. Nah, untuk kategori Mbak Naura ini masih anemia ringan ya Mbak ya, jadi masih bisa kita tangani dengan pola nutrisi ya, dan juga tambah-tambah darah serta pola istirahat yang cukup. Nah, untuk penyebabnya berdasarkan hasil anamnesa kita tadi ya di awal, Mbak Naura ini sepertinya pola nutrisinya ini kurang baik, karena tadi kan katanya makan mie ya, makan makan makanan yang siap saji ya. Nah, lalu pola istirahatnya juga kurang, dimana Mbak Naura sering begadang ya. Nah, seperti itu. Kalau boleh tahu Mbak Naura setiap menstruasi apakah sering minum tablet tambah darah atau tidak? Tidak. Oh, tidak pernah. Nah, jadi untuk saran dari saya ya, anjuran dari saya untuk Mbak Naura itu yang pertama, Mbak Naura harus mengatur pola nutrisi Mbak Naura dulu ya. Jadi mana untuk pola makannya Mbak Naura harus memperhatikan menu dari makanan tersebut. Jadi di makanan itu tidak hanya harus kenyang ya, tidak hanya sekedar kenyang, tapi harus ada karbohidrat, protein ya, terus harus ada sayuran dan buah-buahan. Di mana sayuran buah-buahan ini mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu, Mbak Naura juga harus minum air putih minimal 2 liter ya per hari. Jadi itu kalau 2 liter itu kalau kita ukur pakai gelas itu sekitar 8 gelas per hari ya. Nah, selain itu yang kedua, Mbak Naura juga harus mengatur pola istirahat. Mbak Naura jangan begadang ya. Jadi kalau bisa usahakan sebelum jam 9 malam Mbak Naura sudah tidur. Pokoknya Mbak Naura harus tidurnya harus cukup ya. Nah, dalam setiap harinya. Kalaupun memang Mbak Naura harus begadang, bisa sesekali saja, karena kan maklum dia karena masih tugas akhir ya. Nah, lalu untuk selanjutnya yang ketiga, Mbak Naura saya anjurkan untuk minum tablet tambah darah 1 kali dengan dosis ya, 1 kali setiap hari selama masa menstruasi. Misalnya Mbak Naura lagi menstruasi nih, nah dari hari ini sampai selesai Mbak Naura minum 1 tablet setiap harinya, atau Mbak Naura minum 1 tablet ya setiap minggu ya, 1 kali seminggu. Jadi misalkan minggu pertama Mbak Naura minum 1 tablet, minggu kedua